Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Apakah suara saya terdengar? Kalau terdengar, mohon posting ya di kolom komentar atau dijawab terdengar. Kalau nggak terdengar, saya perbaiki mic saya lagi. Terdengar? Terdengar. Terdengar ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mau hadir. Kita akan belajar FB Ed ya, bareng-bareng. Insya Allah rutin ya teman-teman, kalau nggak Senin, Selasa gitu, setiap minggu nanti selama 2 bulan. Ya, materi kita saat ini adalah memahami tujuan untuk iklan FB Ed. Jadi FB Ads itu tujuan iklannya harus kita tentukan dulu teman-teman. Mau untuk apa sih? Mau sekedar perkenalan merek, atau mau menghasilkan penjualan, atau cuma mau dapat share, like, and comment, atau apa? Oh ya, FB Ad ini termasuk IG Ad ya, termasuk IG Ads. Jadi FB dan IG Ads kayak gitu. Oke. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Ini saya share di sini. Dan iklan di FB ini lebih bagus sekarang daripada iklan di televisi. Nah, ini teman-teman, apakah layar saya kelihatan? Kelihatan layarnya? Kelihatan, Mas. Kelihatan ya. Kelihatan. Teman-teman bisa lihat di situ ada kesadaran merek atau sekedar jangkauan. Ada ya. Ini kesadaran merek atau jangkauan. Jadi ini tujuannya kampanye ya. Kesadaran merek atau sekedar jangkauan atau jangkauan. Jadi saya pengen, wahai FB, saya pengen menjangkau sebanyak-banyaknya orang untuk melihat postingan saya, atau IG juga kayak gitu. Itu bisa ya. Terus ini lalu lintas atau kunjungan. Lalu lintas atau kunjungan itu kayak gini teman-teman. Misalnya toh teman-teman tuh pengen FB nyariin orang-orang yang ngeklik linknya teman-teman, link apapun ya, mau dilingkan ke WA, mau dilingkan ke website, mau dilingkan ke mana-mana boleh, mau dilingkan ke profil IG, mau dilingkan ke marketplace juga boleh. Nah, kalau interaksi ini like, share, atau komen. Nah, jadi kita bisa minta ke FB, hey FB, tolong saya carikan like yang banyak, atau share atau komen yang banyak, kayak gitu bisa. Terus pemasangan aplikasi ya, kalau teman-teman ini ya apa namanya, punya aplikasi yang pengen dipasang oleh audiens FB, bisa. Penayangan video, pembuatan prospek atau pesan ini inbox teman-teman, inbox FB. Nah, habis itu ini ada konversi. Nah, yang biasa untuk berjualan ini teman-teman, konversi. Kita bisa minta tolong ke FB untuk nyariin orang-orang yang biasa beli. Terus kunjungan toko atau penjualan katalog. Katalog bisa nggak? Bisa. Katalognya di mana? Bisa di fanspage, bisa di IG. Pernah lihat IG katalog, teman-teman? Yo, pernah bikin IG katalog? Belum? Katalog IG. Jadi bukan postingan IG loh ya, tapi katalog di IG. Pernah lihat belum? Belum. Belum, contohnya ya. Contohnya sekarang teman-teman ya, saya contohkan aja, buka IG-nya. Nah, buka IG terus cari IG BG aja shop gitu. Tulisannya gimana ya? Tulisannya seperti ini nih teman-teman nih. BG aja shop. Nah, misalnya gitu. Nah, ini BG aja shop. Silakan coba dibuka. Dibuka dulu aja. Nah, kalau dari komputer nggak kelihatan, kalau dari HP kelihatan. Teman-teman sudah buka belum? BG aja shop. Ada yang sudah buka? Ya, yang sudah buka coba. Lah, di bawahnya profil itu ada lihat toko. Nah, teman-teman klik lihat toko, coba lihat toko. Itu kan ada katalognya, ada di situ. Jadi beda dengan postingan ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Mas. Ya, apa barang yang dijual? Ada apa ini?
buat lari belajar Ya, buat lari. lari ya. Contohnya seperti itu ya, katalog FB. Jadi IG Shop. Jadi jualannya itu nggak di postingan, teman-teman. Tapi di Iya, ini. treadmill. Fanspage juga gitu, jualannya juga kayak gitu ya. Jadi modelnya kayak gitu, jualannya enggak lagi di eh kita jualannya nggak lagi di postingan IG, tapi di katalognya. Nah, katalog ini jus banget teman-teman. Nanti kalau di retargeting itu bisa sesuai. Misalnya dia habis lihat apa namanya treadmill tadi. Nanti kalau di retargeting orangnya akan lihat treadmillnya tadi sesuai barang yang dia lihat, sesuai barang yang dia klik itu habis bagusnya. Jadi kayak nge-follow up lah iklan FB-nya kayak nge-follow up kan. Jadi asik banget ya. Jadi iklan FB itu asik banget. Teman-teman nggak perlu takut dengan budget ya. Dengan budget nggak perlu takut. Pokoknya insya Allah kalau kita tahu caranya kita profit kayak gitu. Ini sekarang dengan iklan TV itu lebih menang IG sama FB. Contoh, teman-teman lebih banyak pegang HP atau TV sekarang untuk era saat ini? HP Om. HP ya, pastinya kan Mas, HP kan. pegang HP. Oke, nah ini tujuan beriklan. Jadi teman-teman harus tentukan dulu. Jarang lihat TV sekarang. Tujuan iklannya itu untuk apa, teman-teman? Mau sekedar video bisa nggak? Video bisa aja, misalnya video produknya. Terus habis itu nanti kalau mau belanja kami ada di Tokopedia, Shopee sama Lazada misalnya kayak gitu kan bisa aja kan, bener nggak? Nah video doang. Terus ada bisa pesan, ada ini dan iklannya pakai dashboard ini ya, Business Manager. Jangan memakai Facebook personal ya. Dashboard Business Manager gimana teman-teman bikin dulu, cara bikinnya gampang, tinggal klik ini aja Business Manager Facebook ya di Google gitu kan. Contohnya kayak gini. Nah, ini kan ada Create Business Manager. Teman-teman bisa bikin di situ pelan-pelan kayak gitu. Tapi sarannya harus punya Facebook personal dulu. Jadi Facebook personal itu orangnya, kalau Business Manager itu kantornya kayak gitu. Ya, ibaratnya kayak gitu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan teman-teman sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, oke lah. Kita lanjut lagi. Ya, materi berikutnya tentang audien, teman-teman. Memilih audien yang tepat dan memilih audien yang tepat sesuai produk kita. Apalagi kalau kita pas testing ya. Nah, oke kita coba. Misalnya kita pakai konversi nih teman-teman. Kita pakai konversi karena kita mau target penjualan. Contoh karena lagi testing kita misalnya nama produknya gini ya, nama produknya apa gitu kan. Terus ini set iklan, kita kasih di sini iklan video. Nah kayak gini ya, kita belajar menentukan audiennya teman-teman. Nah audiennya itu harus kita target. Ini ya, eventnya kita misal tambahin pembayaran, anggarannya 200 misalnya. Nah umurnya, pertama umurnya teman-teman. Oh sorry, lokasinya dulu. Lokasinya kita mau target mana? Indonesia kah atau manakah kayak gitu. Indonesia, ya Indonesia. Dan ini bisa teman-teman kecualikan ya, kecualikan misalnya karena teman-teman nggak mau ongkos kirimnya terlalu mahal, kecualikan Papua gitu bisa. Ya, kecualikan Papua contohnya gitu, atau kecualikan lagi misalnya Sulawesi kayak gitu. Nah, contoh bisa dikecualikan, bisa di all atau di include, se-Indonesia juga boleh. Nah, jadi audien ya, yang pertama kali teman-teman harus tentukan adalah lokasinya.
Lokasi audien. Nggak kelihatan ya ininya ya. Coba saya ganti yang putih nih. Nah, pertama lokasinya dulu. Lokasinya mau Indonesia atau mau mana gitu. Nah, ini bisa dikecualikan. Nah, yang selanjutnya adalah teman-teman di sini umurnya. Rank umurnya berapa? Umur. Nah, umurnya itu mau berapa ya? Umur usianya berapa kayak gitu. Terus berikutnya adalah gender. Mau cowok cewek atau cewek-cewek aja atau cewek aja atau cowok aja atau cowok cewek kayak gitu. Ya. Terus berikutnya adalah status merit. Status pernikahan. Misalnya target emak-emak, berarti status pernikahannya apa? Menikah ya, umurnya 23. Terus habis itu ini 50 misalnya, 50 tahun menikah. Nah, menikah nulisnya di mana? Kan di FB nggak ada nih menikah di sini teman-teman. Nih ya jenis kelaminnya di sini, laki-laki atau perempuan atau semuanya. Nah, menikahnya di sini teman-teman. Nah, ini menikah. Nah, ini. Paham sampai sini? Atau ada pertanyaan? Belum ada, Mas. Belum ya. Lanjut ya, menikah. Paham, Mas. Oke. Setelah menikah apa lagi? Kalau fase testing, teman-teman. Kalau fase testing misalnya status menikahnya. Kalau nggak menikah gimana? Oh, saya maunya nggak menikah, Mas. Yang semuanya. Ah, semuanya. Berarti kalau semuanya kosongin aja. Atau saya maunya yang jomblo, Mas. Jangan yang menikah. Berarti kecualikan. Kecualikan menikah. Misalnya kejualannya mau ini skincare atau produk tapi buat cewek yang tapi yang belum jadi emak-emak. Nah, itu nah kecualikannya di sini. Kecualikan orang yang menikah atau orang yang relationship. Belum muncul nih ya. Nah, terus teman-teman nih. Setelah itu apa? Kalau fase testing gender udah, umur sudah, status pernikahan udah. Terus gimana caranya? Yang paling penting ini teman-teman, yang paling penting adalah cari orang yang punya uang. Ya, orang yang kira-kira punya uang untuk produknya. Produk teman-teman. Saya mau tanya, ada yang mau sukarelawan? Contoh produknya apa yuk? Biar kita praktek. Ya, kita cari ya. Contoh produknya apa? Teman-teman bisa sebutkan mungkin salah satu produk dan berapa harganya? Mukena, Mas. Mukena harganya berapa, Mas? 100 sampai 150. Oke, 100 sampai 150. Saran saya, Mas. Mukena parasit. Kalau untuk yang mukena Mukena biasa atau mukena yang lain? ya mukena parasit itu, Mas. Mukena parasit itu, Mas. Oke. Mukena parasit itu berapa harganya? 150 ya? Ya, kalau saran saya gini, Pak. 150. Kalau saran saya gini, kalau jualan di FB, kalau usahakan kalau bisa untungnya minimal 100.000, Pak. Berarti kalau bisa jualnya 2 paket, Pak. Atau kalau enggak dinaikin harganya. Setuju? 2 paket. Ya. Oke. Misalnya 150 tadi untungnya 50.000. Ya udah kita jualnya 2 paket. Beli satu gratis satu misalnya, tapi harganya jadi 300. Atau kalau enggak naikin aja harganya jadi 200 sekalian kayak gitu. Oke? Oke ya. Oke, Mas. Ya, terus cara nyari orang yang punya uang ya. Kalau orang yang punya uang
contohnya Om, aku mau tanya, sekarang kita nyari ibu-ibu, kita pengen ngomong sama FB, FB, cariin saya cewek-cewek yang sudah menikah, yang kira-kira punya uang sisa lebih lah, sebulan sisa 300 supaya bisa beli mukena ini. Begitu kan kita kira-kira pengennya kita ngomong sama FB itu? Benar nggak? Yang kira-kira mampu beli produk saya ini dan mau kayak gitu kan? Tapi kan kita nggak bisa ngomong sama FB kayak gitu. Berarti kita yang menyetir FB-nya. Contohnya gini, saya mau tanya Pak, Bu, kira-kira orang yang punya sisa uang lebih itu kebiasaannya apa? Ada yang tahu nggak? Misalnya suka olahraga apa Bu, Pak? Kalau orang yang punya sisa uang lebih. Orang kaya itu suka olahraga apa? Atau orang kaya itu olahraga apa? Kira-kira apa? Aerobik boleh nggak? Aerobik mahal nggak? Apa ya? Oh, oke, gini aja. Orang kaya itu kira-kira langganan apa, Pak? Langganan Netflix mungkin nggak? Anggap mungkin ya, karena dia punya uang sisa buat langganan Netflix, berarti kira-kira punya uang sisa juga buat beli mukena. Setuju? Bisa jadi ini kok kayak. Ya, kita ketik di sini Netflix gitu ya. Nah, kita ketik di sini Netflix. Nah, ada kan? Lagi langganan apa, Pak? Kira-kira orang-orang yang punya sisa uang lebih kira-kira langganan apa? IndiHome. IndiHome, oke. Ada nggak? Kalau nggak ada IndiHome, kita minta saran ke FB. Nah, Spot TV, sangat mungkin ya, Spot TV. Oke. Spot TV. Oke, Pak. Kalau orang kaya mungkin TV-nya TV internet ya, Pak ya. Ini oke? TV internet. Ya, TV internet. Kira-kira punya mamanya punya sisa uang lebih nih. Terus TV Smart TV, setuju? Setuju ya? Iya. Oke. Terus apa lagi nih? Home box office. Oke lah, nonton filmnya di rumah. Nah, karena pandemi. Nah, ini Pak yang kita target. Yang penting, katakanlah tadi kalau kita jualan mukena, ini kita ganti perempuan. Terus habis ini kita nyari di sini orang-orang yang sekiranya itu punya duit lebih. Nah, kita mau menikah atau enggak tadi? Kalau menikah, kita tentukan lebih lanjut. Di bawahnya di sini kita tulis menikah. Jadi parameter yang di atas ini harus juga memiliki parameter yang kedua kayak gitu. Kalau kita targetnya jomblo gimana? Kecualikan menikah. Tapi kalau misalnya targetnya menikah juga harus cocok dengan menikah kayak gitu. Oke, contohnya itu ya Pak, audien ya. Sekarang lagi ini sudah yang home box office. Sekarang kita ke hobi Pak. Kira-kira mama yang duitnya lebih hobinya apa Pak? Kuliner. Kuliner. Hobi kuliner. Oke, kuliner ya. Ini ya, kuliner Indonesia atau wisata kuliner. Oke. Nah, makanan dan restoran ya. Suka kan? Iya. Nah, terus apa? Dia mungkin suka pariwisata, suka jalan-jalan. Oke. Traveling. Traveling, cocok. Bisa traveling. Nah, aplikasi yang sering buat traveling apa, Pak? Traveloka. Traveloka. Kalau nggak ada Traveloka, Agoda bisa? Nah, ada nih Traveloka. Agoda. Nah, kayak gitu. Nah, kira-kira mereka punya uang sisa karena dia mampu kok traveling dan lain sebagainya. Oke, itu dari kebiasaan. Kalau tongkrongan, Pak, kira-kira nongkrongnya di mana, Pak? Yang duitnya lebih. McDonald? Starbucks. Oke. Starbucks. Ya, Starbucks. Ada nggak? Kalau nggak ada,
nanti kita minta penyaranan. Tapi Starbucks ada Pak harusnya. Nah ini Starbucks Pak. Kita cari yang minat. Nah terus saran lagi ya. Apa? Mungkin McDonald oke? Ya, Oke. suka beli Dunkin ya atau Pizza Hut. Nah, contohnya seperti itu. Oke, saya tanya lagi, emak-emak yang duitnya lebih kemungkinan suka ini enggak? Suka apa namanya? Suka memakai merek apa, Pak? Kira-kira? Apa sih, Mas? Kira-kira suka merek apa? Fosil. Fosil, oke, kita coba. Ada nggak fosil? Nah, ini ada Pak, fosil ini ya. Nah, terus kita minta penyaranan FB aja. Misalnya Oh, Gucci, ya. Hermes, oke. Christian Dior, oke. Nah, contohnya kayak gitu. targetnya mah. Hah? Ya, Prada. Nah, apalagi kira-kira yang emak-emak suka ini, suka ini lagi. Ya, suka Arisan, Om. apa? Arisan. Kebiasaannya ya. Coba kita cari ada nggak arisan? Arisan, Om. Oke, kita cari kebiasaan arisan ada nggak? Oke, arisan nggak ada. Facebook tidak mengenal arisan. Kerjanya Pak, kerjanya bisa nggak Pak? Misalnya kerja di bank bisa nggak kemungkinan? Bisa jadi. Ya, bisa jadi ya. Ini ya misalnya ya. Atau di PT Telekomunikasi Indonesia, Telkom. Muncul nggak? Nggak muncul. Ya, mungkin kerja jadi PT apa nih? Amina, Om. Ya? Amina? Pertamina. Apa itu? Pertamina. Pertamina, coba kita cek. Ya, Pertamina, tapi ini masih minat nih. Kita cari nanti yang pekerjaan. Nah, ini Pertamina, ini perusahaan ya, Om. Beda kalau yang atas tadi minat, kalau ini perusahaan. Nah, bisa jadi mungkin di PT Antam, PT Unilever, yang jabatan-jabatan Om, kayak gitu. Nah, PT Bank Rakyat Indonesia. Nah, oke, paham? Ya, jadi targetnya nggak mesti itu aja ya Pak ya, nggak mesti kalau mama terus ditargetnya kosmetik tapi yang jelas kita nyari orang yang punya duit. Tujuan landing page sama iklan kita membuat dia kepengen Pak, kepengen terus mau beli ya gitu. Tapi yang penting dia punya duit dulu. Percuma kan Pak kalau kita berhasil bikin dia kepengen dan mau beli tapi nggak ada duitnya, bener nggak? Benar. Nah pertanyaan saya Pak. Betul. Tapi kan ini tadi ini punya duit dan sudah menikah, tapi kan jualannya mukena. Kalau jualannya mukena itu kan biasanya muslimah atau orang-orang Islam kayak gitu. Kalau ini kan berarti semua orang. Nah, kira-kira gimana Pak supaya nambah supaya jadi orang Islam yang lihat iklannya. Nah, kita bisa klik lagi Pak ini bawahnya, tentukan lebih lanjut. Kebiasaan orang Islam apa Pak? Misalnya suka Al-Qur'an, misalnya gitu. Quran, kayak gitu ya. Nah, ini ada. Nah, suka Ustadz siapa misalnya? Parameter berikutnya. Ustadz Arifin Ilham misalnya. Atau Al-Qur'an. Atau coba ketik di sini Islam. Ada nggak? Nah, Nabi Islam. Nah, oke. Nah, misalnya ini. Nah, ini jadilah targeting seperti ini adalah emak-emak sudah menikah yang punya duit. Terus dia seorang muslim. Parameternya kayak gitu. Paham? Paham. Ya, ada pertanyaan di sini? Om, rekodnya bisa dibagi enggak, Om? Ya, bisa. Nanti kita bagi. Ya. Oke.
Jadi Pak, targeting Oke, itu oke. pokoknya targetnya yang punya duit dulu, kayak gitu. Karena kalau nggak punya tugas landing page sama kita, tugas landing page sama iklannya adalah bikin pengen. Persis kayak iklan TV, Pak. TV tugasnya apa, Pak? Menyiarkan, bener nggak, Pak? Alhamdulillah. Ke pemirsa. Tugas iklannya yang membuat dia mau untuk membeli atau tertarik untuk membeli, kayak gitu. Jadi setelah melihat ini, Bapak tidak bingung lagi targetingnya, kayak gitu. Oke ya, itu audiennya. Nah, sekarang kalau misalnya targetingnya bapak-bapak, katakanlah gitu, orang tua bisa nggak? Bisa. Bapak-bapak yang sudah harus memiliki anak, bisa nggak? Bisa banget. Contoh ya Pak ya, laki-laki. Laki-laki kalau kaya, kira-kira apa Pak yang menunjukkan dia kaya? Bisa kasih ide? Pekerjaan tadi udah ya, selain pekerjaan misalnya. Hobinya oke? Golf, hobinya golf. Oke, hobinya golf. Oke, olahraga lain lagi yang di bawahnya golf tapi masih perlu kayak mancing, boleh nggak Pak? Boleh, mancing orang Ya. kaya itu. Oh, soalnya memancing itu kan ini kan Pak, alat-alatnya mahal, bener nggak? Off-road, setuju nggak? Nih, off-road ya. Ya, kayak gitu. Terus kita bisa Bulu minta tangkis. saran, ya. Bulu tangkis juga boleh. Nah, ini Pak, ini sudah ada sarannya nih. Kendaraan segala medan, golf cup, alat menangkap ikan, Jeep, Mercedes, BMW, nah, kayak gitu. Oke? Mobil. Ya, mobilnya juga bisa. Nanti bisa juga Pak dari kalau ibu-ibu dari perabotnya misalnya Modena, terus Oxon, kayak gitu. Ya, kayak gitu ya. Tongkrongannya juga bisa, majalah juga bisa, Pak. Majalah apa yang disukai orang-orang yang punya duit, kayak gitu. Misalnya majalah Times. Ada nggak di sini? Kalau nggak ada, cari nama majalah lain gitu. Posisinya targeting seperti itu. Baru nanti turunannya yang lain, Bapak boleh cari yang lain, yang menikah dan lain sebagainya gitu. Tapi yang jelas cari dulu yang punya duit. Nah, tugas landing page kita sama iklan kita untuk yang membuat kepengen. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan ya. Maaf Mas, mau tanya kalau target audiens sebaik itu kan terlalu luas. Kira-kira baik nggak untuk iklannya? Yup, kalau menurut saya semakin luas semakin baik Kak. Jadi karena kita di fase testing Kak, ya. Contoh di fase testing itu mendingan banyak. Katakanlah ini tadi. Ini tadi kena berapa nih? Misalnya ya kita tambahin off-road ya. Yuk. Ya, 65 juta. Gak apa-apa. Kalau mau dipersempit sebenarnya bisa. Tapi kita modelnya pakai ini. Di sini ada nih. White. Ya, pokoknya kalau untuk testing itu justru semakin luas semakin bagus. Saya masih sering targetkan yang sejenis kayak gitu. Jadi saya sering memakai juga targetkan yang sejenis. Nah, karena apa? Karena kita nggak tahu mana yang sebenarnya ini. Baru nanti kalau kita udah scale up, kita mulai yang lebih spesifik lagi kayak gitu. Kalau untuk testing seperti itu. Jadi jangan pusing. Nah, saya sendiri kalau untuk testing kakak-kakak, saya membuat 3 campaign. Contohnya ya, kita contohkan aja kalau testing itu saya membuat 3 campaign dengan targeting yang besar-besar. Plus kalau terlalu sempit nanti bisa jadi FB tidak bisa menjalankan karena terlalu spesifik banget. Nah, contohnya ini ya. Ini developer milenial ini ada sampai berapa nih? Sampai banyak banget kan? Contoh kita ambil yang A9 salin. Nah, A9 salin targetingnya ini sorry yang ini aja. Yang A16 ini ya. Oke ya.
targetnya perabot mahal, YouTuber mainan mahal. Nah, contoh kita ambil yang perabot mahal ya. Ya, di sini nih potensi jangkauan 144.200.000, tapi kan tetap tergantung budget kita. Jadi tidak masalah untuk lebih luas kayak gitu, nggak masalah. Nih ya, ini saya target elektronik Hitachi kitchen cabinet, pokoknya yang punya uang dulu saya targeting kayak gitu. Ya biasanya di sini ada centangannya. Mau cuma targetin itu atau perluas. Saya selalu menggunakan perluas supaya tidak pusing. Jadi biar Facebooknya nanti yang akan mencocokkan sendiri. Nah, karena kita pakai CBO dan Facebook sudah pinter nih ininya. Bahkan kita di sini nggak usah cari banyak-banyak, kita cuma cari 5 saja. Itu nanti dia bisa memperluas sendiri. Gitu ya. Nah, ini produknya harganya 500.000. Lumayan udah menghasilkan banyak ya, sudah habis banyak untuk produk ini ya. Sudah di scale up juga berkali-kali. Totalnya sudah habis sekitar 83 juta dan terus untung teman-teman ya. Karena kita langsung perluas saya selalu tidak terlalu sempit lah. Jadi pokoknya 40 juta ke atas justru seperti itu. Dan itu juga penyaranan dari Facebooknya teman-teman. Kalau kita terlalu sempit, si Facebook akan bingung juga nyarinya. Ya, ada pertanyaan lain lagi? Kalau ditarget ke luar negeri apa bisa, Kak? Target luar negeri bisa. Tinggal ini ya, tinggal lokasinya dipindahkan ke luar negeri. Banyak teman-teman saya yang juga jualannya sampai ke luar negeri, bisa. Kita bisa alihkan gini, ini teman-teman ya, sedikit saya ini. Nah, ini ada lokasi Indonesia ya. Indonesia ini bisa diganti misalnya negara Malaysia, ada bisa juga negara mungkin Amerika juga bisa. Nah, ini ada 3 pilihan ya. Orang yang tinggal atau baru-baru berada di lokasi ini, berarti yang lagi di situ gitu kan. Orang yang ditinggal di lokasi ini, orang yang baru saja itu lagi ntes. Nah, atau orang yang berpergian ke lokasi ini. Nah, ini cocok nih kalau untuk iklan kafe atau makanan. Ini kita juga bisa radius teman-teman. Radius 20 km bisa pakai Facebook ini. Atau kita kecamatan tertentu. Orang nanti yang masuk ke radius itu kena iklannya. Yang nggak masuk radius itu nggak kena. Kayak gitu. Misalnya saya bikin kafe di tengah kota Jogja. Radius 40 km. Teman-teman yang di Jakarta nggak kena iklan saya. Tapi begitu masuk Jogja, masuk dalam radius, nanti kena iklannya. Kayak gitu. Makanya ini, orang yang berpergian ke lokasi ini. Terus nanti di sini bisa di-set radius. Kayak gini. Efektif mana, Kak, antara radius dengan target per spesifikasi itu, Kak? Ya, tergantung kita tujuannya, Kak. Kalau tujuannya adalah kunjungan ke toko, katakanlah ke tokonya kawan-kawan ya, toko offline ya, itu ya lebih baik ini radius. Kalau tujuannya itu jual kafe kayak kafe misalnya ya udah itu radius kayak gitu. Tapi kalau tujuannya untuk jualan apa? Jualan sepatu. Nah, mungkin lebih banyak ke minat tadi, ke cari orang yang kaya dan lain sebagainya. Atau kalau jualan e-kursus digital ya tujuannya kayak itu, tujuannya untuk lebih efektif ke minat-minat tadi, seperti itu. Ya, ada lagi yang lain? Makasih Mas, untuk pemula kira-kira testing budget berapa dan berapa hari ya Mas menurut pengalaman Mas? Oke, tergantung Pak, labanya berapa? Coba Pak Ridho, saya mau tanya, laba produknya berapa Pak? 30.000 Pak. Kalau bisa naikkan Pak. Kalau pemula kalau bisa usahakan laba di atas 100.000 Pak. Ya, solusinya gimana? Ya jual 3, beli 1 bonus 2. Nah, tapi harganya udah dinaikkan. Atau kalau enggak dibandling sampai naik kayak gitu ya. Nah, oke, catat teman-teman. Kalau sudah ketemu labanya, misal laba 100.000 ya Pak Mas Ridho ya. 100.000, kira-kira teman-teman mengikhlaskan untuk Facebook itu sepahit-pahitnya berapa dari laba? 1 kali penjualan misalnya. 10.000. 10.000. Wah, ya
kira-kira 10.000, oke. Nah, boleh 100.000 ya, 100.000 ya. Buat Facebook 10.000. Nah, berarti kalau kita testing 100.000 harus dapat berapa, teman-teman? Harus dapat 10 pembelian, benar nggak? Iya, betul. Benar. Kalau 10 pembelian tidak tercapai, berarti testingnya gagal. Harus dinaikkan ininya. Nah, kalau saya biasanya 100.000 itu saya anggap pahit-pahitnya loh. Pahit-pahitnya buat Facebook. Saya kasih 80.000. Nah, jadi kalau saya testing 100.000, ada 2 pembeli aja, saya udah senang. Nah, saya biasanya testing pakai duit 300.000 selama 3 hari, Pak. Jadi 900.000 minimal sehari. Kalau tadi 300.000 berarti harus ada 300.000 kali 2, harus ada 6 pembelian, minimal harus ada 6 pembelian. Kalau nggak ada 6 pembelian ya udah perlu diperbaiki, mungkin iklannya, mungkin ininya kayak gitu. Tapi biasanya lebih, Pak, kayak gitu. Kalau landing page kita dan iklan kita menjual kayak gitu ya. Jadi kita jangan ini ya, jangan terpengaruh ya kalau di luar sana mungkin ada yang bilang barangnya 300.000 biaya perbelinya cuma sekian. Nah, jangan-jangan itu bukan pembelian tapi add to cart orang yang nge-WA. Nah, kalau cari orang yang nge-WA kan banyak, Pak. Bener nggak? Nah, cari orang yang nge-WA mungkin 100.000 ini dapat 100 yang nge-WA, bisa aja kan. Tapi realnya kalau di lapangan Facebook itu biasanya teman-teman ya, anggap aja standar minta 20-30% dari omset dari harga barang. Kalau teman-teman barangnya itu harganya 300 ya pentok-pentoknya per orang beli terjadi transaksi itu hitung aja 90.000. Jadi kalau testing 200.000 ya kira-kira dapat 2 kayak gitu. Pahit-pahitnya. Nah, kita pakai standar terpahitnya gitu ya. Bukan standar termanisnya. Kalau pakai standar termanisnya, loh, aku kok 200.000 cuma dapat 2. Udah dianggap boncos, terus kita berhenti. Nah, nggak gitu teman-teman. Jadi kita nyari untung kan, pokoknya kita nyari untung, selama masih untung jalankan kayak gitu. Paham, Pak Ridho? Jadi testingnya kalau saya biasanya seperti itu, saya nyari laba 100.000, saya anggap 80.000 saya ikhlaskan buat Facebook, anggap kayak gitu. Saya pakai 300.000 testing, ya kan? Terus habis itu saya jalankan selama 3 hari, baru saya analisa kayak gitu. Kalau winning itu scale up gede-gedean, untungnya akan gede-gedean, akan menutup keboncosan saat testing ya gitu. Ya, tapi enaknya gitu, Pak. Enaknya di Facebook itu gini, beda dengan di TV. Kan bisa nyoba dulu 100.000, 300.000. Kalau di televisi sekali teken kontrak ratusan juta. Nah, jadi tetap enak main di Facebook daripada iklan televisi. Ada Kak, lagi yang lain? Ya? Bagusnya Kak, bagus yang fast moving atau slow moving, Pak? Apanya ya? Produknya. Produknya yang penting gini, Mas. Mau produk fast moving boleh, slow moving boleh, yang penting gini. Satu produk itu tidak bisa dicari di marketplace karena orang lihat iklan terus nyari ke marketplace, jatuhnya ke kompetitor kita. Benar nggak? Yang kedua, jadi kalau bisa produk itu di renaming atau dikasih merek sendiri. Atau kalau enggak ya diganti nama lah ibaratnya. Nah, nanti yang masang pakai nama itu di marketplace kita sendiri. Nah, kalau enggak pokoknya bikin landing page sama iklannya itu yang membuat orang beli. Jadi kesusahan utama itu bukan dalam teknik beriklannya, Pak. Justru nanti teknik ngiklan, teknik bikin copywriting, video sama landing page, Pak. Yang paling susah itu kata-kata di situ. Kak, kalau produk yang nggak ada di marketplace kan kayaknya nggak ada. Terus kalau misalkan diganti judul yang sekiranya bikin orang bingung itu juga salah satu solusi bukan itu? Ya, itu salah satu solusi namanya renaming. Contoh ya, pernah booming di marketplace namanya truk konstruksi. Nah, itu harganya 50.000. Saya jual di Facebook Ad 250.000, namanya saya ganti Elite Mekanik. Orang mau ngeklik Elite Mekanik di marketplace gak bakalan ketemu karena nama aslinya truk konstruksi kayak gitu, Mas. Jadi teman-teman tinggal renaming aja. Misalnya mukenanya itu di marketplace namanya Azahro. Ya teman-teman jangan iklan di Facebook nanti namanya Azahro, ganti nama kayak gitu. Walaupun nanti yang diklaim Azahro seperti itu. Ya, ada lagi yang lainnya? Ya, mau tanya, Mas. Silakan.
Di ads kan ada minimal 20.000 ya setiap harinya ya. Betul. Ya, itu kan misalnya kita punya budget 100.000. Ya. Nah, itu lebih baik dibikin 100.000 dibagi 7 hari atau 100.000 di fullin 1 hari untuk efisiensinya. Kalau tujuannya untuk konversi, Mas, 100.000 sehari, Mas. Oh gitu ya. Ya, Mas. Jadi gini, Mas. Kalau tujuannya itu konversi, anggap Facebook itu sales kita dan kita bensinin, Mas. Semakin banyak penjualan, bensinnya bisa jadi semakin banyak. Kayak gitu. Ya kan? Cuma kan kita bisa memerintahkan ke Facebook, "Hey Facebook, ini ku bensinin 100, tapi kalau 30.000 kamu nggak dapat customer, kamu mendingan berhenti supaya 70.000-nya nggak habis." Seperti itu bisa, Mas. Modelnya pakai automated rule atau rem otomatis kayak gitu. Kapan-kapan kita bahas ya, rem otomatis. Ya, siap. Itu perlu itu. Oke, ada lagi? Oh, jadi nggak sampai boncos itu ya, Mas? Ada remnya gitu ya? Ada remnya. Jadi kalau seandainya boncos pun nggak boncos banget. Persis kayak punya sales, Mas. Misalnya ini ya, saya share nih. Logika gampangnya gini. Ini sales, Mas. A9, A16, A13 ini sales saya. Ini sales pakai motor, Mas. Tujuannya A16 ini nawarin ke orang-orang yang punya perabot mahal, ke YouTuber sama ke orang-orang yang punya mainan mahal. Terus lagi sales nomor A13. Ini tujuannya untuk ke orang-orang yang suka touring kayak gitu. Cuma ini saya bensin nih, Mas. Contoh ya, saya kasih bensin dia berapa misalnya. Ini bensinnya, nah ini 50.000 per hari. Oke, saya kasih bensin 50.000 per hari. Yang ini bensinnya bisa dilihat di sini. Bensinnya ini seharinya 100.000 contohnya kayak gitu. Tapi ini bisa saya perintahkan, Mas. Hey, sales A13, kamu ke orang-orang touring tawarin produk. Kalau 30.000 kok nggak ada yang ngisi form, kamu mati aja. Jadi saya hemat 70.000-nya. Jadi dia mati nanti, Mas. Kayak gitu. Nah, nanti tapi kalau 30.000 kamu ada orang yang ngisi, kamu lanjutin. Nah, nanti terus baru dia mungkin 60.000 mati kayak gitu. Bisa dibikin seperti itu. Nah, pernah nggak saya semua ini total mati semua sehari? Pernah. Tapi kan boncosnya misalnya nih, ini saya kasih 100.000 semua, ada 30 sales. Berarti kan 3 juta. Bener nggak, Mas? 3 juta kan? Tapi karena saya set 30.000 mati kalau nggak dapat sales, berarti kan boncos saya cuma 1 juta. Ibaratnya seperti itu. Nah, persis kayak kita punya sales Facebook itu. Kalau Google beda. Google itu kita kayak orang mangkal. Kalau Facebook door to door ke beranda-beranda. Kalau dulu ke rumah-rumah, sekarang ke beranda-beranda dan ke IG-IG kayak gitu. Ya, oke, ada pertanyaan lagi? Asik ya sebenarnya Facebook Ad ini teman-teman, jadi kita bisa berstrategi dan bisa dianalisa ya. Materi yang kemarin tentang analisa iklan ya, mungkin teman-teman ada yang nggak ikut, pokoknya ikuti terus saja. Oke, ya. Kalau tidak ada gimana? Sekarang strategi untuk iklan harga murah, teman-teman. Strategi iklan harga murah. Ini yang saya untuk strategi iklan harga murah ini banyak banget. Yang saya akan beberkan satu strategi aja. Satu strategi adalah yang diiklankan itu produk gratis, teman-teman. Jadi gitu. Produk gratis. Contohnya jualanmu kena. Oke lah, jualanmu kena, Mas. Kalau misalnya penggunamu kena, kira-kira kalau dikasih surat gratis, suka nggak, Mas? Suka ya? Suka. Nah, modelnya gini, kita ngiklan di Facebook, dapatkan e-book surat gratis, masukkan nomor WA, jeblet. Karena gratis, kira-kira banyak nggak yang mau? Pasti banyak. Pasti banyak. Nah, kasihlah alamat suratnya. Tapi kan kita sudah pakai punya nomor WA-nya, Mas. Punya nomor WA-nya, ya udah besok di broadcast-in tentang apa namanya? Tentang mukenanya kayak gitu. Jadi tak kasih suatu hal produk gratis namanya lead magnet. Jadi kasih
lead magnet. Contohnya jualan apa? Jualan alat fitness ya. Alat fitness itu mahal 4,5 juta misalnya gitu. Yaudah kita kasih 10 tutorial cara menjadi langsing. Karena gratis kan banyak yang masuk ya. Kita dapat nomor WA-nya sama emailnya. Nah, ya udah kita kasih itu. Besoknya kita nggak ngiklan pakai FB lagi, tapi langsung japri ke WA-nya. Bu, untuk memaksimalkan latihannya, silahkan pakai alat fitness. Contohnya seperti itu. Jadi iklankan produk gratisnya. Kalau mau kena mungkin bisa ya itu gratis atau mungkin katalog gratis tapi ganti ongkirnya aja dan lain sebagainya. Nah, intinya kalau free trial lah gitu. Atau kalau enggak apa kan kita sering lihat kan banyak iklan-iklan yang mengiklankan cuma e-book doang dan lain sebagainya, itu tujuannya untuk itu. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Dua penanya, kalau tidak ada kita tutup untuk yang materi malam ini. Kita sambung lagi materi yang selanjutnya ya. Bagi teman-teman yang basicnya masih belum punya basicnya, mulai dari bikin akun, silakan mulai cari-cari dulu cara bikin bisnis manager. Di Google banyak, di YouTube banyak cara bikin bisnis manager, cara ini. Nah, nanti strateginya bahas dengan kita. Ada pertanyaan tentang tujuan beriklan, audiens, sama tentang tadi cara beriklan murah? Atau hal lain juga boleh, yang penting masih berkaitan dengan FB Ad. Sama tadi ya teman-teman ya, IG-nya dimanfaatkan untuk IG shopping. Nah, jadi jangan cuma jadi IG biasa, postingnya jangan di beranda, tapi di katalog atau di shop-nya IG gitu. Mas Joni. Ya. Kalau untuk produk digital itu yang untuk lead magnet, ya, itu tetap pakai yang konversi itu ya Mas, atau pakai yang lainnya? Ya, pakai konversi Pak, tetap pakai konversi, atau kalau enggak klik tautan tapi tujuannya penayangan halaman landas. Jadi gini Pak, ya ini ya, ini tetap pakai konversi, boleh ini ya konversi, atau pakai lalu lintas konversi, cuma nanti dirubah Pak di sininya. Yang dirubah di bagian ini diganti aja penayangan halaman landas, karena tujuan kita kan cuma pengen sebanyak-banyaknya kan, sebanyak-banyaknya orang yang ngelihat, terus karena produknya yang dibagi gratis kan. Nah, di bagian sini Pak, bagian sini ada, nah ini pengoptimalan untuk penayangan iklan. Ini kan konversi ya, kita ganti menjadi penayangan halaman tujuan. Nah, ini konversi, tapi nanti ke penayangan halaman tujuannya. Optimalnya bukan untuk penjualan. Nah, paham ya Pak ya? Ya. Oke, satu penanya lagi. Kalau tidak ada kita tutup. Boleh bebas, yang penting masih tentang FB ya. Ya, malam Mas. Malam. Mau tanya, kalau Mas Joni cara scale up-nya itu bagaimana ya, yang efektif? Cara scale up. Pertanyaan bagus. Karena saya biasa kalau udah scale up malah nggak ada hasilnya gitu. Malah turun. Tujuannya kan, pengennya kan lebih banyak leads yang masuk gitu, chat yang masuk. Ya. Cara pertama, increase budget 20% Mas. Increase budget campaign yang winning 20%. Jangan lebih Mas. Itu cara pertamanya. Oke. Oke ya. Jadi increase budget 20%. Jangan lebih. Logikanya gini Mas. Mas siapa tadi? Saya Frankie Mas. Mas Frankie. Mas Frankie, ini ada uang 10 juta. Tolong cariin 10 juru masak. Mas Frankie mungkin nggak akan kesulitan. Bener nggak? Iya. Oke, tapi begitu Mas Frankie bisa nyari 10 juru masak, saya langsung gini, Mas Frankie,
ini ada 50 juta. Tolong cariin 50 juru masak. Pasti kesulitan nggak? Iya. Sulit, karena wah siapa lagi yang bisa masak, betul nggak? Nah, Iya, FB juga sama. betul. kayak Butuh gitu. waktu lebih lama. Iya. Jadi increase-nya minimal 20%. Setuju? Ya. Setuju. Oke. Cara yang kedua, duplikat campaign winning. Ya, diduplikat aja Mas, campaign yang winning Mas. Nah, itu apakah pakai post ID atau duplikat begitu saja? Duplikat begitu saja. Dan- Nanti post ID-nya akan otomatis Mas. Akan otomatis ke duplikat juga. Jadi dia nggak akan membuat post ID lain. Ya, ini ya duplikat. Nah, duplikat ini Mas, langsung Mas campaign-nya. Iya. Ya, langsung. Karena kita dari duplikat, post ID-nya sama. Oh gitu. Tapi kalau misalnya di akun yang berikutnya gitu, itu kan beda. Di akun lain. Iya. Ya, di akun lain beda, Mas. Harus di akun iklan yang sama. Oh gitu. Karena kan misalnya saya ada beberapa akun iklan. Akun pertama itu saya buat akun untuk testing saja gitu. Ya. Nanti kalau sudah ketemu winningnya di akun yang lain saya akan subnya gitu. Ya, kalau itu mungkin bisa dicoba Mas, bikin sama persis seaudiennya, sepostingannya. Oh gitu. Ya. Dan berapa campaign biasa kalau Mas Joni sendiri buat? Saya perlahan Pak. Campaign. Yang duplikat ya. Iya. Saya duplikat dulu jadi 2. Habis itu kalau masih laku lagi jadi 3 Pak. Kayak gitu. Jadi tetap bertahap. Tidak boleh langsung. Oh, oke. Ya. Cara yang berikutnya. Duplikat dengan budget tinggi. Tapi target cost. Jadi tadi misalnya satu campaign 100.000 ya Pak ya. Benar kan? Iya. Duplikat. Saya jadiin per hari 1 juta, tapi tidak biaya terendah atau lowest cost, tapi target cost, Pak. Targetnya berapa? Targetnya saya kasih rata-rata tadi, misalnya biaya per pembelian atau per tambah keranjang atau pakai WA berarti per tambah keranjang ya Pak ya? Iya. Misal biaya per tambah keranjangnya 8.000, ya target cost saya 9.000 lah kayak gitu. Jadi nggak bakalan habis 1 juta langsung Pak, tapi sesuai yang didapatkannya berapa. Target cost ya. Itu bisa dicontohkan, sorry. Oke, saya contohkan. Misalnya ini ya. Ini misalnya yang A16 ini kan 34 nih ya, Pak. Terus saya lihat di sini biaya per payment infonya 189.000. Karena saya pakai pixel paling dalam, Pak. Ya itu ya. Kalau pakai klik WA mungkin lebih murah. Setuju ya? Nah, ini kita duplikat dulu. Ya, di sini ya kita duplikat, semuanya sama, targetingnya sama, cuma di sininya kita ganti di sini. Nah, kita gantinya di sini, biaya terendah kan tadi. Ini kita ganti dengan batas tawaran, Pak. Batas tawaran. Ya, biaya terendah ada batas biaya, ini bid cap kalau bahasa Inggrisnya. Kalau ini batas tawaran itu namanya target cost, batas tawaran ya, 50.000. Misalnya kita jadiin 5 juta. Nah, ini mau jadiin berapa aja nggak masalah, Pak. Karena sesuai. Tadi biaya per ini saya berapa? 189 ya. Ya kan? Iya. Oke, saya terbitkan di sini misalnya. Tapi saya kasih ke dia, hey Facebook saya kasih 5 juta, tapi pokoknya biaya per orang beli atau per orang WA harus sekian. Kalau nggak kesekian kamu mati. Jadi nggak bakalan habis sehari langsung 5 juta, enggak. Nah ini kan tadi, ini kita beralih ke set iklannya. Nah di sini Pak, ini ya kesalahan penyiapan ya, karena pixelnya ini mungkin.
di sini. Oh ini sorry kesalahannya karena ini Facebook sekarang udah nggak bisa target umur 20 lagi, minimal 21 sekarang. Nah di sini, nah kontrol tawaran Pak 189 saya jadikan 190 saja. Kalau Bapak pakai klik to WA, katakanlah rata-ratanya tadi berapa klik to WA-nya, misalnya 10.000. Yaudah, sini kasih 10.000 atau 12.000 kayak gitu. Terus terbitkan kayak gitu, Pak. Oke? Oke. Ya, jadi kayak gitu ya. Strategi yang berikutnya adalah duplikat dengan budget tinggi tapi target cost kayak gitu. Itu scale up. Nah, khusus untuk campaign yang winning ya, campaign yang winning gitu. Ya, kasih Mas. Oke, Bapak Ibu, malam ini saya kasih bonus. Gimana caranya nyari audien yang paling tepat tanpa keluar biaya yang boncos banget. Mau nggak? Minta contohnya, jualan apa? Coba Pak. Dengan kosmetik. Oke. Itu pakai tool, bikin pixel tidak. Jualan kosmetik. Oke Mas, jualan kosmetik Mas. Sekarang saya tanya Mas, kalau jualan kosmetik, grup WA apa yang kira-kira isinya ibu-ibu? Yang senang kosmetik. Arisan. Terus? SPG. SPG, terus apa lagi? Grup WA apa yang kira-kira isinya ibu-ibu? Grup alumni atau reuni? Oke, grup alumni atau reuni yang kira-kira mereka orang kaya dan suka kosmetikan ya. Bener nggak? Halo? Betul nggak? Halo, tes. Benar suara saya? Iya, Pak. Oke. Bentar, Pak, lagi mikir dulu. Kira-kira Pak, saya mau tanya, kira-kira bisa nggak masuk ke grup-grup seperti itu? Bisa. Oke, bisa nggak Pak nomornya dicatat satu-satu? Kalau bisa nomornya dicatat satu-satu Pak, tinggal buat baru, terus bikin pemirsa khusus, terus klik daftar pelanggan. Ya. Ya, nomornya silakan diupload di sini atau dipaste di sini. Ya, bisa diupload di sini, bisa dipaste menurun ke sini, Pak, nomornya. Nah, nanti nomor itu yang tertarget. Plus nanti bisa kita bilang ke Facebook, cariin saya 1 juta orang lagi yang umurnya sama kayak yang karakternya sama kayak nomor-nomor ini, kayak gitu bisa. Ini pakai pixel, Mas? Gimana? Pakai pixel. Apa, Pak? Pakai pixel gimana ini? Ini nggak pakai pixel, ini cuma nomor WA aja. Nomor WA-nya dipaste di sini. Ini masih bahasan Facebook Ad kan? Ya, masih Facebook Ad. Jadi cara nyari audien yang tepat tanpa harus pusing-pusing adalah jualannya apa, masuk ke grup-grup yang kira-kira audien Anda ada berada di situ, catat nomornya, paste aja di sini. Nih, paste di sini ya, bisa ya. Di Facebook ya, pemirsa khusus di bagian daftar pelanggan. Nanti iklannya tayang ke mereka, plus kita bisa minta Facebook, ya Facebook tolong carikan saya 1 juta orang lagi yang kayak gini. Ya seperti ini gitu ya. Oh, yang gitu, seperti ini. Misalnya tadi jualannya ke mukena, terus ada grup emak-emak umroh, bisa masuk nggak? Masuk Pak. Kalau bisa masuk, nomornya silahkan dicatetin semuanya, terus masukkan sini, terus minta ke Facebook, iklankan ke orang-orang ini, plus ke 1 juta orang lagi yang karakternya hampir mirip. Enak nggak? Berapa persen mendekati yang kemiripan Facebook nyarinya? Kalau pastinya berapa persennya saya tidak tahu Pak, tapi dia bisa menyamakan misalnya lokasi, misalnya pekerjaan, misalnya aktivitas postingan, minatnya kayak gitu bisa. Karena WA juga punya Facebook kayak gitu. Iya betul paham. Nah yang paling enak produk digital. Nah teman-teman masuk ke grup digital kan nanti ada grup WA-nya. Oh iya. Tanya boleh Kak?
Silakan. Saya ada e-book tentang apa ini namanya cara tahan lama. Itu targetnya apakah harus ke laki-laki yang mereka itu ejakulasi atau apa, harus gitu tuh gimana ya Kak? Bingung itu Kak. Oh, tidak mesti Kak. Bisa jadi tergantung copywriting-nya. Copywriting-nya misalnya e-booknya kayak gitu. Terus kita mau targetnya yang anak muda, bisa nggak? Bisa aja, tinggal rubah copywriting-nya. Copywriting dirubah. Mumpung Anda masih muda, pelajari ini agar saat tua Anda tidak seperti ini. Contohnya seperti itu. Ditarget ke mama juga bisa. Wahai mama, berikan ini untuk suami Anda. Nah, tergantung copywriting-nya. Jadi target copywriting menyesuaikan targeting. Makanya saya selalu bilang teman-teman silakan bikin targetingnya dulu. Terutama di gender, status pernikahan sama usia gitu. Siap. Ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Om, testing iklan itu berapa hari testing iklan biar tahu winningnya itu? Standarnya 3 hari, Pak. Iya. Kalau bisa testing iklan itu, Pak, saya kasih pilihan, Pak. Tengah bulan, nggak banyak saingan, tapi orang juga nggak tahu duitnya ada atau enggak. Atau akhir dan awal bulan, orang baru gajian, tapi yang iklan banyak saingan. Nah, silahkan dipilih yang mana. Oh, gitu ya. Ya, ada lagi kawan-kawan? Ya. Oke, kalau tidak ada lagi kita tutup ya. Teman-teman bisa request di grup materi seputar Facebook Ads dan IG Ads, apa yang perlu saya bahas, apa yang perlu ini saya bahas, teman-teman bisa request di grup nanti. Kita jumpa lagi Senin depan atau Selasa depan ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa yang belum tahu basic bisa pelajari dulu basicnya dan bisa tanya-tanya juga di grup. Pokoknya tanya di grup bebas selama masih seputar FB dan IG Ads. Oke, saya Joni Malas. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.